Tiga partai ini dalam membentuk koalisi perubahan, dalam membangun yang namanya orde kolaborasi gitu. Sehingga kita tidak ingin ya ada saling tekan atau saling intimidasi misalnya, mau dari dalam atau dari luar. Nah, tiga-tiga ini sama-sama kuat ini. Sama-sama kuat dalam konteks bahwa kami ini ya tidak saling menghormati independensi masing-masing dan tidak mau ditekan-tekan atau diintimidasi oleh pihak lain agar mengubah pikiran atau kesepakatan kalian bertiga ingin bersama. Sisi politik itu tidak hanya dari sisi rasa para elit, tetapi kami juga mendengarkan denyut nadi masyarakat. Sebetulnya masyarakat ingin apa gitu? Apakah dengan kondisi saat ini sudah lebih baik, atau memang ingin kepemimpinan yang lebih baik yang kita bawa? Mereka ini kan kepeloporan di depan, yang saya katakan tadi, momentum yang nanti akan menyeret-nyeret partai lain. Apakah ikut irama mereka adu cepat, atau tenang saja? Dua-duanya ini punya strategi dan punya keuntungan maupun kelemahan. Nah, jadi Anies harap-harap cemas ya. Apalagi juga yang digadang-gadang menjadi koalisi yang digadang-gadang akan mendeklarasikan tanggal 10 November sekarang batal. Ya otomatis memang semenjak dideklarasikan oleh Nasdem, ya minimal harus berkoalisi dengan dua parpol lagi. Karena memang syarat untuk menjadi capres harus memiliki, syarat parpol tersebut harus memiliki presidential result-nya 20,2%. Namun, mungkin juga ya karena akhirnya ketiganya melihat ketidakmampuan Anies untuk menjadi pengikat bagi mereka. Anies tidak mampu membuat ketiga partai politik itu menjadi yakin untuk bekerja sama. Tenangnya hati Anies Baswedan, koalisi Nasdem CS tak mudah bubar jalan, justru paling rentan itu. Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti isu bagaimana rentannya koalisi perubahan untuk bubar sebelum Pilpres 2024. Koalisi yang terbentuk dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat itu disebut-sebut kurang klop dalam memajukan Anies Baswedan. Dirinya mengatakan hal tersebut tidaklah benar, justru yang paling mudah untuk pecah adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pendiri Lingkar Madani Indonesia itu mengatakan koalisi KIR paling mungkin bubar karena beberapa faktor. Salah satunya terkait sosok Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menurutnya, kubu Prabowo masih segan untuk melirik sosok Caimin mengingat elektabilitasnya yang kurang menjanjikan. Karena itu, lanjut Ray Rangkuti, tak heran jika PKB melakukan safari politik ke berbagai partai. Salah satunya untuk menawarkan Caimin sebagai cawapres. Terbaru, Caimin melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Menurut Ray, hal tersebut menunjukkan kegalauan PKB atas sikap politik Gerindra. Kasus Formula E semakin menyuarakan nasib Anies di ujung tanduk. Ketua KPK Firly Bahuri bersurat ke Polri mengembalikan dua penyidik mereka. Diduga bertalian dengan perkara Formula E di Jakarta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyampaikan surat rekomendasi soal pengembalian Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto ke Polri. Rekomendasi pengembalian keduanya ke Polri diduga bertalian dengan penanganan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Endar dan Karyoto disebut kukuh tidak mau menaikkan status Formula E ke tahap penyidikan karena belum menemukan niat jahat atau mens rea. Dalam perkara itu, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sempat diperiksa KPK. Hal itu dibantah Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. Menurutnya, alasan pengembalian Endar dan Karyoto mempertimbangkan pengembangan karir setiap pegawai yang dipekerjakan di KPK. Berawal dari laporan ke Dewas KPK, Endar dan Karyoto sebelumnya dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan melawan perintah atasan. Laporan itu dikonfirmasi anggota Dewan Syamsuddin Haris pada 24 Januari 2023. Seingat Haris, pelapor adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat. Namun, ia tak ingat nama LSM itu. Sementara itu, menurut sumber cnnindonesia.com, laporan itu buntut dari gelar perkara atau ekspos penyelenggaraan Formula E yang tak kunjung ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Ekspos itu digelar KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan pada 10 Januari 2023 dan diikuti oleh 3 pimpinan KPK, yaitu Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Johannes Tanak. Selain itu,
Expose juga melibatkan tim penindak termasuk Karyoto, Endar Priantoro, Direktur Penyidikan Asep Guntur, PLH Direktur Penuntutan, Satgas Selidik, Satgas Sidik, dan Satgas Penuntutan. Jajaran penindakan disebut tetap menyatakan belum cukup menaikkan status dugaan korupsi Formula E ke penyidikan karena belum ditemukan niat jahat. Sementara Johannes membantah kabar yang menyebut pimpinan KPK mendesak menaikkan status perkara Formula E ke tahap penyidikan. Saat diwawancara pada 25 Januari 2023, Johannes menegaskan KPK tak akan memaksakan menaikkan status perkara dugaan korupsi Formula E tanpa ada bukti permulaan yang cukup. Ia pun menjelaskan KPK dan BPK sekadar berkoordinasi. Johannes membantah kedua lembaga melakukan ekspos kasus. Firly bersurat ke Polri. Firly Bahuri mengirim surat kepada Mabes Polri yang berisi rekomendasi agar menarik Endar dan Karyoto dari KPK ke Korps Bayangkara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan adanya surat rekomendasi dari Firly itu. Ia mengatakan belum menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut. Mabes Polri bakal membahasnya dalam rapat terlebih dahulu. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pun mengkonfirmasi soal surat Firly ke Polri. Saat ditanya wartawan, Firly menjelaskan pegawai Polri dan Kejaksaan Agung yang selama ini ditugaskan ke KPK tetap menjadi tanggung jawab institusi masing-masing. Sementara itu, Endar enggan menjawab soal surat rekomendasi tersebut. Ia hanya meminta agar perihal itu ditanyakan langsung ke Sekjen KPK. Sedangkan Karyoto sempat mengatakan siap diperiksa oleh Dewas KPK soal laporan dugaan melawan perintah atasan.